Assalamualaikum, nama saya Rika Sapitri, mahasiswa jurusan Pendidikan Matematika, Fakultas Pendidikan Matematika dan Sains IKIP Siliwangi, Angkatan 2018 reguler. Saya merupakan bagian dari peserta KKN atau Kuliah Kerja Nyata periode 2021 IKIP Siliwangi yang dilaksanakan di Desa Ciroyom, Kecamatan Cipendei, Kabupaten Bandung Barat dari tanggal 2 Agustus hingga 29 Agustus tahun 2021. Terdapat perbedaan mekanisme kegiatan antara KKN periode saat ini dengan KKN di periode-periode sebelumnya. Pelaksanaan KKN kali ini tidak dilaksanakan secara berkelompok di suatu desa, namun dilakukan secara mandiri di wilayah masing-masing. Hal ini disebabkan karena adanya pandemi COVID-19 yang menyerang sebagian negara di dunia termasuk Indonesia. Pelaksanaan KKN kali ini menyesuaikan dengan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah, yakni menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan sebisa mungkin untuk tidak bepergian demi terhindarnya kenaikan kasus penularan COVID-19 di Indonesia. Desa Ciroyom merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Cipendei, Kabupaten Bandung Barat, dengan luas wilayah 597.020 hektar. Desa Ciroyom memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut. Di sebelah utara ada Waduk PLTA Cirata, Kabupaten Purwakarta. Di sebelah selatan ada Desa Sirnagali. Di sebelah barat ada Waduk PLTA Cirata, Kabupaten Cianjur. Di sebelah timur ada Desa Margalaksana. Sekarang tuh kan lagi musim pandemi ya Bu, otomatis semua sekolah pembelajarannya daring, dengan guru atau pembimbingnya adalah orang tua atau ibu sendiri. Apakah ibu ada kegiatan di luar atau ibu selalu mendampingi anak saat pembelajaran daring? Tidak ada, saya hanya seorang ibu rumah tangga. Jadi setiap anak belajar saya dampingi gitu. Apakah ibu setuju dengan adanya kegiatan pembelajaran daring ini efektif atau tidak? Setuju nggak setuju, ini kan Aturannya. dari aturan pemerintah ya, jadi ya dijalani aja. Hal utama yang menjadi kendala saat pembelajaran daring berlangsung menurut ibu itu seperti apa? Ya kayaknya susah sinyal ya, terus kedua harus beli kuota sendiri ya itu. Tidak dikasih ya dari sekolahnya? Nggak ada, tapi ya kadang suka ada sih. Dikasih? Ya suka ada dikasih dari sekolah. Ketika membimbing anak dalam pembelajaran daring ini, apa saja sih kesulitan yang ibu alami? Kesulitannya ya karena anaknya susah diatur ya, sering main terus. Sayanya juga kurang mengerti dalam pelajaran gitu. Bagaimana sih cara ibu memberikan perhatian kepada anak agar si anak itu tetap semangat gitu, walaupun belajarnya kan di rumah gitu? Iya, ya dikasih motivasi supaya dia mau belajar, ngertiin biar itu kalau belajar itu kan penting gitu. Ketika anak mulai jenuh dengan pembelajaran daring ini, apa saja sih yang sering ibu lakukan? Kan ya berhentiin dulu belajarnya biar dia nggak jenuh, habis itu dilanjutin lagi. Menurut ibu apa saja sih kelebihan dan kekurangan selama pembelajaran daring ini? Kekurangannya ya anaknya kurang mengerti ya, soalnya kan dijelasin sama ibunya, kalau sama bu guru kan beda. Menurut ibu, apakah belajar di rumah itu mampu meningkatkan produktivitas anak sama halnya belajar di sekolah? Tidak, soalnya kan anaknya kurang dalam pelajaran, kurang, jadinya lebih banyak bermain lah. Baik Bu, saya rasa sudah cukup. Terima kasih atas waktu luangnya. Sekarang tuh kan lagi
pandemi ya Bu, otomatis semua sekolah pembelajarannya daring, dengan guru atau pembimbingnya adalah orang tua atau ibu sendiri. Apakah ibu ada kegiatan di luar atau selalu mendampingi anak saat pembelajaran daring? Tidak ada, selalu mendampingi anak. Apakah ibu setuju dengan adanya pembelajaran daring ini efektif atau tidak gitu? Kalau dibilang setuju sih harus setuju, udah ketemu pemerintah. Menurut ketentuannya. Kalau efektif atau tidak, menurut ibu mah tidak. Hal utama yang menjadi kendala saat pembelajaran daring menurut ibu itu seperti apa gitu? Kendalanya mungkin sinyal susah, kadang kuota juga nggak ada gitu. Oh, tidak dikasih dari sekolah? Tidak. Ketika membimbing anak dalam pembelajaran daring ini, apa saja sih kesulitan yang ibu alami? Sulitannya mungkin karena anak kan sukanya main gitu, sedangkan kan waktunya harus belajar gitu. Jadi ya kadang-kadang susah gitu dikasih tahunya. Ketika anak mulai jenuh dengan pembelajaran daring ini, apa yang sering ibu lakukan? Paling suruh main dulu, istirahat dulu gitu, terus dilanjut lagi belajar gitu. Menurut ibu apa saja sih kelebihan dan kekurangan selama pembelajaran daring ini? Kalau kelebihannya sih belum ada, yang pasti banyak kurangnya. Apa saja kekurangannya? Anak SD itu kan belum paham, belum bisa gitu ngerjain tugas kayak gitu. Jadi masih butuh bimbingan dulu Iya. ya. Menurut ibu, apakah belajar di rumah itu mampu meningkatkan produktivitas anak sama halnya belajar di sekolah? Menurut ibu sih tidak, karena kalau di rumah tuh anak-anak kan sering ngeyel, nggak nurut sama ibu. Kalau di sekolah kan mungkin sama ibu gurunya nurut. Baik Bu, saya rasa sudah cukup. Terima kasih atas waktu luangnya. Sekarang tuh kan lagi musim pandemi ya Bu, otomatis semua sekolah pembelajarannya daring. Ibu sendiri apakah ada kegiatan di luar atau selalu mendampingi anak saat pembelajaran daring? Kebetulan saya tidak ada kegiatan di luar rumah. Kebetulan saya seorang ibu rumah tangga, jadi setiap pembelajaran saya dampingi. Apakah Ibu setuju dengan adanya pembelajaran daring ini efektif atau tidak gitu? Kalau untuk di saat masa pandemik sekarang ini mungkin saya setuju, karena kan situasi tidak memungkinkan anak-anak untuk keluar dari rumah. Jadi kalau dibilang efektif, sebenarnya tidak efektif karena saya kurang bisa memahami cara belajar anak seperti seorang ibu sama seorang guru sekolah. Jadi kan beda pembelajaran, cara belajar dan cara mengajarnya gitu. Kurang efektif sih. Menurut Ibu, hal utama yang menjadi kendala saat pembelajaran daring berlangsung itu seperti apa ya? Kendalanya mungkin kalau di tempat saya sinyal, terus kadang kuota tidak selalu standby gitu aja sih kalau menurut saya gitu. Kalau kuota tidak dikasih dari sekolah? Kadang beli sendiri, jadi kadang-kadang pas pembelajaran berlangsung tiba-tiba kuota habis, jadi ya susah lah kalau menurut saya berdaring gitu. Ketika membimbing anak dalam pembelajaran daring ini, apa saja kesulitan yang Ibu alami? Kesulitan hal yang pertama, anak susah diatur. Keduanya kadang-kadang anak ngeyel, tidak seperti belajar di sekolah. Terus ketiganya saya kurang bisa bagaimana cara supaya anak itu bisa mengerti satu pelajaran yang dipelajari hari ini. Bagaimana sih cara Ibu memberikan perhatian kepada anak biar anak itu terus semangat gitu walaupun belajarnya di rumah? Dengan cara tidak terlalu ditekan, jadi waktunya belajar tapi tidak harus sekian jam, tidak. Jadi saya ada waktunya dijeda dulu supaya diajak dulu bermain gitu kan, makan mungkin anak-anak, jadi supaya tidak stres menghadapi pelajaran, diatur aja waktunya supaya tidak anak-anak tidak stres juga, saya pun tidak stres. Ketika anak mulai jenuh dengan pembelajaran daring ini, apa yang suka Ibu lakukan? Hal pertama yang saya lakukan berhenti dulu beberapa menit, terus kemudian main game mungkin supaya tidak mengalihkan dia pelajarannya, nggak terlalu sama pelajaran, jadi supaya tidak jenuh mungkin dengan cara bermain game atau menggambar. Menurut Ibu apa saja sih kelebihan dan kekurangan selama pembelajaran daring ini? Kekurangannya mungkin saya tidak bisa mengajar seperti ibu guru di sekolah. Kelebihannya mungkin saya setiap hari bisa mendampingi anak saya belajar, tahu mana yang tidak bisa dikerjakan sama anak saya dan mana yang dimengerti sama anak saya. Menurut Ibu, apakah belajar di rumah bisa meningkatkan produktivitas anak sama halnya belajar di sekolah? Kalau menurut saya tidak mungkin ya, karena bukan kapasitas saya sebagai seorang ibu rumah tangga
dengan seorang guru mungkin beda caranya. Kalau guru kan tahu caranya seperti apa, kalau saya kan cuman belajar di rumah seadanya semampunya saya. Terima kasih Bu. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini namanya siapa? Elisha Putri Ayuning Tias, Adik kelas berapa? kelas 2 Kelas 2. Sekolahnya di mana? di MI. Di MI Cirayam berapa? Lupa nama sekolahnya. MI Cirayam 2 ya. Bener nggak? Iya. Hari ini kita belajar bareng ya. Sebelum belajar kita berdoa dulu ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Birahmatika ya arhamar rahimin. Nah, sekarang kita belajar penjumlahan bersusun ya. Nah, coba ininya ditulis dulu. Ya, pinter. Nah, selanjutnya cara menghitung ini. Nah, kita dahulukan dari yang kanan dulu ya. Nah, yang ini disebut satuan, yang ini disebut puluhan, yang ini disebut ratusan. Berarti yang satuannya apa aja? 7 dan 5. Iya. Kalau puluhan? 2 sama 1. Iya. Kalau ratusan? 1 sama 1. Iya, betul. Nah, sekarang sama ada tulis ya satuannya berapa. Satuan. Tadi satuannya berapa? 5 sama 7. Ya, sok tulis angka 5 ditambah 7. 5 ditambah 7 berapa? Iya, 12. Sok tulis angka 12. Sekarang yang puluhan. Coba ditulis lagi. Puluhan. Puluhannya berapa? Stop. Tulis angka 2 ditambah 1 sama dengan 3. Sekarang tulis yang ratusan. Bawahnya lagi di sini. Ratusannya berarti 1 sama 1. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Iya, pintar. Nah, sekarang hasil dari satuan, puluhan, dan ratusan kita simpan di sini ya. Nah, yang satuannya hasilnya berapa? 12. Ya, 12. Berarti tulis di sini. Kalau 12, 2-nya di bawah, 1-nya di atas. Gimana? Di sini. Ya. 2, 1-nya di atas. Nih, di sini. Nah, kan ke puluhan dulu. Sekarang puluhannya hasilnya berapa? 3. Ya, 3. Karena tadi di sini ada ditambah 1, berarti 3 tambah 1. Jadi 4. Iya, tulis di sini 4. Pinter. Sekarang yang ratusan, jumlah dari ratusan berapa? 2. Ya, tulis angka 2. Berarti jumlah 125 ditambah 117 adalah berapa ini? 242. Iya, pintar. Jadi, setelah saya wawancara ketiga keluarga, dapat disimpulkan bahwa 3 keluarga tersebut selalu mendampingi anak saat pembelajaran daring, walaupun dengan beberapa kendala, yaitu sulitnya jaringan, keterbatasannya kuota, anak yang susah diatur, dan orang tua yang belum memahami pelajaran tersebut. Nah, untuk mengatasinya, para orang tua tersebut selalu memberikan motivasi kepada anak, dengan cara memberikan arahan yang baik, memberikan pengawasan kepada anak, agar anak serius dalam belajar dan juga tidak terlalu ditekan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum.